Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelas 12 IPA 5 hari ini Bu lihat sudah sangat siap untuk belajar biologi ya. Jam pertama. Oke, untuk lebih berkahnya kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, Guru ingin memastikan dulu apakah semua siswa sudah hadir di kelas. Ketua kelas, semuanya hadir? Tidak ada yang tidak hadir. Coba lihat teman sebangku apakah hadir semua? Teman kelompok udah hadir semua? Oke, ada yang dispen hari ini? Alhamdulillah, berarti semua sudah siap untuk belajar biologi. Nah, hari ini kita pelajarannya di jam pertama. Guru lihat masih rada-rada wajah bantal semua ini. Ya, masih wajah bantal, jadi sepertinya kita harus melakukan gerakan-gerakan dulu yang membuat kalian bersemangat. Ya, Guru lihat ini masih ada yang kangen sama bantalnya di rumah dan selimut. Oke, kalau Bu Guru tanya siapa kita? Artinya harus berdiri biar semangat. Oke, mari berdiri semuanya. Semanti. Siapa kita? Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Kita pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, siapa kita? Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Kita pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Kalau duduk, cek dulu bajunya dirapikan. Siap untuk menerima pelajaran. Baik, silakan duduk. Baik, Guru harap sudah terbangun semangatnya untuk belajar hari ini. Ibu, Ya, silakan. maaflah Bu, Ya, hujan Bu. Ya, silakan. Baik, kalau pertemuan berikut kemarin kita sudah banyak belajar tentang apa? Identitas pada manusia, bahwa sifat-sifat kita yang diturunkan dari orang tua itu dibawa oleh materi genetik. Ya, ada sifat apa saja kemarin yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya? Sifat-sifatnya warna kulit, kemudian golongan darah, bentuk tubuh, rambut, ya semuanya sudah kita bahas. Kuping, itu semuanya adalah sifat-sifat yang normal, ya, yang umumnya dimiliki oleh manusia normal. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, pernah tidak kalian melihat bahwa ada yang ternyata di luar normal atau kelainan? Ada? Pernah melihat ada kelainan ya? Misalnya, seperti apa kelainan yang pernah dilihat? Warna matanya berbeda sebelah. Kemudian ada yang mengalami sindrom. Ya, pernah lihat ya, adik-adik kecil kita yang perkembangan terganggu karena mengalami sindrom. Atau kalian mungkin pernah mengkonsumsi sesuatu tetapi kok tidak nemu biji ya? Pernah? Misalnya makan buah sudah ada bijinya, semangka. Senang tapi ya? Oke, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
Tetapi mungkin ada juga yang ternyata tidak seberuntung kita, dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi nanti akan kita pelajari bersama. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mutasi. Oke, ini adalah materi-materi yang nanti kita pelajari. Tentunya tidak semua, nanti kita akan mempelajari pengertian dan jenis-jenis mutasi. Baik, kita identifikasi dulu kira-kira tujuan pembelajaran kita. Nanti diharapkan setelah kita belajar 2 jam pelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian mutasi dengan benar, ya. Kemudian nanti kalian dapat menganalisis jenis-jenis peristiwa mutasi yang terjadi yang menyebabkan timbulnya variasi, ya, pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Baik, adapun pengalaman belajar kalian hari ini adalah nanti kalian akan melakukan pengamatan gambar, kemudian melakukan pengamatan video, kemudian melakukan studi literatur, dan nanti berdiskusi di dalam kelompok membuat sebuah proyek simulasi mutasi untuk mempelajari bagaimana sih jenis-jenis mutasi tersebut. Jadi nanti kita akan bekerja dalam kelompok, akan membuat sebuah proyek simulasi mutasi. Oke, dulu harap kalian sudah mengetahui kira-kira nanti pengalaman belajarnya akan lebih semangat dalam belajar. Oke ya, kira-kira sudah ada gambaran. Guru harap semuanya nanti bersemangat dalam belajar di dalam kelompok. Baik, karena tadi guru sudah menyampaikan bahwa kalian akan mengamati gambar, ya. Nah, ini guru akan tampilkan sebuah gambar di depan. Kira-kira gambar apakah ini? Semangka dan jeruk. Kalau anak SMA kelas 12 ini tidak hanya melihat dia semangka dan jeruk, tetapi coba diperhatikan. Apa yang berbeda? Nggak ada bijinya, ya, nggak ada bijinya. Kelihatannya cantik tapi tidak ada bijinya. Biasanya ini diburu karena kalau kita makan itu nggak ngerepotin, ya kan? Berarti ini abnormal, di atas normal. Kalau normalnya kan punya biji. Kemudian next, ini di hewan tadi tumbuhan. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Gambar apakah? Domba. Ada apa dengan domba pada gambar pertama? Oke, mari lihat domba yang kedua. Oh, apa bedanya domba pertama dengan domba kedua? Kakinya. Di domba pertama itu adalah domba ankon yang kakinya pendek. Kasihan dia kalau lomba lari sama kalian dia kalah karena kakinya pendek. Nah, kuasa Allah yang sebelahnya panjang dan banyak kakinya. Hitung berapa kakinya? Oke, kasih ngintip keterangannya. Berkaki 8. Apakah kalau dia lari dia menang karena kakinya banyak? Tidak juga, karena ini adalah kelainan, ya, kelainan. Oke, jadi kalian sudah melihat bahwa ternyata subhanallah sekali kita alhamdulillah normal, ternyata di luar sana banyak yang mengalami kelainan. Oke, ini tadi 2 gambar. Kita nonton bareng dulu sekarang. Kita lihat video. Oke, apakah mutasi itu terjadi juga pada manusia? Oke, guru harap kalian menyimak video yang guru tayangkan. Ini videonya seperti tadi, kalian itu kan berwawasan global, ya. Jadi ini videonya guru ambil yang berbahasa Inggris. Guru yakin anak-anak kelas 12 IPA 5 itu sudah mahir banget ya berbahasa asing, ya. Oke. What causes genetic conditions? Our human body is an amazing machine made up of trillions of cells. Inside each of those cells is a nucleus, and within that nucleus are chromosomes that contain strands of DNA composed of organic molecules called nucleotide bases. Genes are segments of DNA that provide the instructions for the body to produce needed proteins. Proteins are responsible for many processes in the human body, including tissue repair and blood clotting. Did you know that there are approximately 20,000 genes that are known to produce different proteins? A mutation in just a single gene can result in defective proteins being produced,
or a complete lack of production of a needed protein. Mutations are most often passed down from biological parents. However, some may occur spontaneously. While some mutations are harmless, others can result in a genetic condition. Mutations can take the form of a change in a single nucleotide base at the DNA level and can also occur as a repeated DNA sequence. Mutations at the larger chromosomal level can happen in the form of added DNA where it doesn't belong, or missing DNA, which will affect multiple genes within the region. Any of these mutations can be passed down from generation to generation. Some examples of genetic conditions include cystic fibrosis, sickle cell anemia, and hemophilia. Gene therapy research hopes to address specific mutations in an individual's genetic instructions, allowing the body to produce the proteins it needs. It's important to remember that for some genetic diseases, gene therapy is in ongoing clinical trials to determine the potential benefits and risks of treatment. For more information and informational videos about the science behind the ongoing research in gene therapy, please visit us at eatdifferently.com. Oke, ini adalah sebuah institusi riset yang meneliti tentang apa tadi? Ya, tentang perubahan genetik, ya, tentang perubahan genetik yang bisa saja terjadi. Ya, pada manusia tadi contohnya ada sickle cell, ya, kemudian apa lagi? Hemofilia, ya, itu adalah terjadi akibat apa tadi? Perubahan, ya, substansi genetiknya. Ternyata hal tersebut menjadi concern penelitian, ya, bahwa apa sih, bagaimana sih terjadinya peristiwa tersebut, perubahan atau perbedaan atau kelainan pada manusia, dan bagaimana cara terapinya. Tadi kan dia tengah mempelajari melakukan terapi genetik. Kenapa perlu terapi genetik? Karena kira-kira karena mungkin saja terjadi kelainan. Oke, sekarang dari tayangan gambar, kemudian tadi video, kita tentunya banyak sekali muncul pertanyaan dalam benak kita, ya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya variasi atau kelainan pada makhluk hidup tadi? Kira-kira apa? Ya? Apa tadi? Satu orang? Karena terjadinya? Oke, nanti kita akan pelajari. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan mutasi? Kalau tadi terjadi, berarti kelainannya terjadi akibat adanya mutasi. Kemudian apa sih itu mutasi sebenarnya? Oke, nanti kita pelajari bersama. Kemudian pertanyaan lagi. Oke, ada mutasi. Apa saja jenis-jenisnya? Apakah semua kelainan itu jenis mutasinya sama? Ya, tidak tahu, nanti kita pelajari. Nanti kalian diskusi di dalam kelompok. Kemudian bagaimana sih peristiwa mutasi itu terjadi? Bagaimana mekanismenya? Nanti kalian akan diskusi di dalam kelompok untuk mempelajari hal tersebut dan melakukan kegiatan simulasi. Jadi hari ini kalian sudah punya kelompok, ya. Setiap kelompok terdiri dari maksimal 5 orang siswa. Nanti kalian berkelompok dalam kelompok yang heterogen, ya. Kalian bisa mengakses Classroom untuk mencari informasi, atau di situ guru sudah posting semua bahan ajar, kemudian literatur yang bisa kalian manfaatkan untuk sebagai referensi. Kemudian ini guru ada LKPD yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, kelompok 5. Di sini. Baik. Silakan kalian lihat LKPD-nya. Kemudian di depan ini ada beberapa beberapa produk yang bisa kalian gunakan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan nanti dalam merancang proyek simulasi, ya. Kalian bisa berdiskusi sebentar, guru kasih waktu berdiskusi 5 menit, 3 menit saja. Kemudian nanti kalian memilih
ya kira-kira alat bahan mana yang akan kalian gunakan. Nanti agar rapi, guru akan panggil ke kelompok untuk memilih alat-alat yang digunakan. Jadi nanti guru memberikan kalian kebebasan untuk kreativitas. Tadi di awal kita adalah kreatif dan bernalar kritis. Jadi harus diterapkan. Kalau tadi sudah bilang bahwa siswa SMA 3 itu adalah siswa yang kreatif dan bernalar kritis. Jadi nanti kalian silahkan gunakan kreativitasnya untuk mendesain sebuah produk alat simulasi mutasi. Ya, nanti di LKPD ada panduan apa saja langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian mendesain produk, menyusun jadwal, ya, kemudian menentukan tugas masing-masing kelompok. Ya, setelah itu kalian melakukan kegiatan. Setelah melakukan kegiatan, nanti guru akan memonitoring kegiatan kalian, melihat sejauh mana progres kalian dalam melakukan proyek, mengerjakan proyek. Kemudian kalau nanti di dalam kelompok sudah selesai proyeknya, angkat tangan, guru akan mendekati kalian untuk kita menguji hasil dulu dalam kelompok. Ya, kita uji dulu, kita kalian lakukan dulu simulasi, menguji produk kalian. Baru nanti kalau sudah, kita lakukan kegiatan evaluasi dan melakukan presentasi di depan kelas. Ya, semua petunjuk sudah ada di LKPD, diikuti dengan baik. Sekarang guru minta kelompok 1 untuk maju mengambil alat dan bahan yang diperlukan. Silakan sekarang membuat lingkaran dulu, membuat lingkaran berdiskusi dalam kelompoknya. Nanti setiap kelompok maju untuk mengambil alat-alat yang diperlukan. Kelompok 1, kelompok 2 mana? 2, kelompok 3 yang ini apa ini? Kelompok 3, ya, kelompok 5, kelompok 4. Oke. Ya, silakan LKPD-nya dilakukan pembagian tugas. Kelompok 1 silakan maju untuk mengambil alat yang dibutuhkan. Perwakilan kelompok 1. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 4. Tinggal ada 2 warna. Pilih yang mana? Ini. Buat yang boleh kalau dibutuhkan. Kelompok 5. Tersisa warna ungu. Baik, sekarang silakan kalian mulai dari membaca petunjuk pada LKPD terkait hal-hal yang akan kalian lakukan. Kalau papannya masih baru, boleh plastiknya dibuka dulu ya. Oke, sekarang kalian semua sudah memegang alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan yang kalian pilih tadi di depan. Guru harap kalian bisa maksimal dalam mendesain proyek nanti.
selanjutnya kalian membuat jadwal. Ya, Bu Guru memberikan waktu itu tidak lebih dari 40 menit untuk mengerjakan proyek ini. Ya, dari 40 menit silahkan kalian atur kira-kira mulai dari desainnya berapa menit kalian lakukan, kemudian pengerjaannya berapa menit, uji produknya berapa menit, dan nanti presentasi di akhir kegiatan. Ya, silahkan. Kemudian buka petunjuk di dalam LKPD, di situ ada pembagian tugas. Ya, dalam pembagian tugas kalian di kelompok berlima. Jadi lakukan pembagian tugas yang merata. Mungkin siapa yang menggambar desain, kemudian nanti siapa yang menggunting, kemudian yang mencari referensi mungkin terkait dengan nanti simulasi apa saja yang bisa kalian tampilkan dengan produk tersebut. Ya, lakukan pembagian yang ideal. Kira-kira yang punya kemampuan menggambar bagus siapa, dia yang ditunjuk untuk desain. Ya, kemudian nanti yang si kutu buku dia yang nanti membuat laporannya. Nanti yang kutu buku atau yang orangnya pendiam, yang suka membaca, diminta untuk membuat laporannya. Oke, di situ kan ada pembagian desain. Oke. Pembagian tugas. Semua punya peran dalam kelompok. Ya, pastikan semua memiliki peran di dalam kelompok. Ya. Nama kalian kan begini. Ya, tugasnya. Oke. Ya. Boleh. Misalnya memilih untuk mutasi kromosom mau pakai ini, kalau ini pakai ini saja. Bebas, ya, tidak guru wajibkan harus seperti ini bentuk desainnya. Kalaupun di depan kalian sudah mengambil plastisin tetapi memilih untuk hanya menggunakan kertas buffalo, tidak masalah, ya. Atau mungkin ada yang memang senang main plastisin, mau buat pakai plastisin, silakan. Ya, jadi bebas, tergantung dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalau memang plastisinnya agak kalian tidak nyaman dengan plastisin, hanya menggunakan buffalo, itu silakan. Itu adalah tadi pilihan-pilihan alat yang kalian gunakan. Ya.
kode-kodenya bahasa-bahasanya. Boleh nggak pakai nggak pakai, ini lebih praktis kan? Kalau itu kan bisa buatnya, ini lebih praktis. Ya, kemudian ini bisa digunakan sebagai contoh desain. Boleh berbeda pun tidak apa, ini salah satu referensi. Ya, ini mengikuti ini nanti kalian mensimulasikan duplikasi, adisi, insersi dan seterusnya. Iya, desain kromosom. Kalau kalian lebih nyaman menggunakan kertas majalah, bagaimana? Ada kesulitan? Gambar perencanaan tadi kalau butuh kotak. Oke, silakan. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya ini nanti diisi dengan A, kemudian T. Tadi kan di awal sudah bilang. Jadi desain yang kalian buat, apakah membuat kota atau membuat tulis benar, nanti sebagai kartu-kartu yang bisa kalian mainkan. Permainan atau dalam hal ini bagaimana peristiwanya itu mengacu pada bisa lihat di contoh ini. Ini ada contoh yang kalian lakukan kegiatan simulasinya sebelum mutasi dia dasarnya seperti ini. Nanti setelah mutasi itu apa? Penggandaan. Jadi ada salah satu yang mengganda. Ini kan lihat, hanya mengganda yang lagi satu kan jadi dua. Berarti otomatis ini bergeser. Nah, nanti itu yang akan kalian lakukan. Oke, sekarang silakan buat berarti itu nanti yang akan kalian mainkan simulasinya. Gimana? Bunyinya biar dulu seperti ini. Malu aja dulu. Berarti bagaimana dia mau penjelasan kromosom seperti apa? Ya, misalnya kalau untuk A, pastinya warnanya orange. Yang untuk yang T, rasanya warna biru. Oke, perhatikan semuanya. Tadi hampir sama pertanyaannya. Pada saat kalian menentukan basa nitrogen, apakah itu purin atau pirimidin, A, T, G, C pasangannya, silahkan kalian bebas menggunakan bufalonya, warnanya apa itu menurut kreativitas kalian. Ya, kalau misalnya adenin mau menggunakan warna kotak warna biru, kemudian timin menggunakan warna pink, silahkan. Jadi nanti saat melakukan simulasi kalian itu mudah untuk membedakan kira-kira saat adeninnya terduplikasi berarti ada dua warna biru yang nanti akan masuk di dalam frame kalian, ya, di dalam papan yang sudah kalian bawa masing-masing papan cetakan tersebut. Oke, jadi di situ ada banyak warna, silahkan pilih. Jadi nanti tidak
dari kelompok 1 dengan kelompok 2. Tergantung dari kreativitas kalian. Bentuk pun boleh berbeda. Asalkan kalau sama-sama bahasa adenin, sama-sama bulat, berwarna pink misalkan. Atau misalnya mau yang simple, kotak, berwarna biru, boleh. Ya, sebagai contoh atau bentuk dari adenin yang kalian visualisasikan. Oke. Boleh dimensinya ditulis juga ya, diperkirakan ukurannya berapa di desain. Dalam desain itu gambarnya seperti apa, dimensinya berapa. Misalnya ukurannya 2 kali 3 cm atau 5 kali 4 cm, terserah, bebas. Ya, betul. Nah, boleh dikasih ya warnanya. Ya, misalnya kalau A, semuanya warna. Biar memudahkan. Jadi nanti bisa pakai berapa warna? Karena ada bahasa nitrogen ada 4, berarti pakai 4 warna. Jangan kelamaan kecil, akhirnya lama jadinya. Oke. Ya. Sama berarti warna A yang masuk sama. Iya. Jadi kan kelihatan tadinya warna merah, hijau, nanti nunggu merah datang lagi. Merah akan menggeser. Ya kan? Oh iya. Jangan bingung-bingung Sabrina. Gitu ya. Jadi nanti dari warna aja kelihatan. Oh, warna pink yang masuk sama pink saya digunakan sebagai bahasa adenin. Oke, ingat ya, kita bekerja di dalam target. Ya, waktunya tidak lebih dari 40 menit sampai dengan produknya selesai dibuat. Bagi kelompok yang sudah selesai, yang ingin melakukan uji coba produk, bisa angkat tangan dan di rumah terdekat untuk cek uji coba produk yang dilakukan di dalam. Ini warna papannya Pak. Pak, ini nggak bisa dipakai. Warna papannya yang ini. Halo, warna papannya. Warna papannya ini. Iya, ini nanti kalau misalnya mau pakai warna lain, depan ada merah. Biar kontras. Kalau oranye kan ada kelihatan. Tapi udah ada bawa aja. Dan
urutan DNA awalnya sama, kasihnya berbeda. Coba Bu lihat misalnya urutan DNA-nya yang mau simulasikan di awal. Kalau berbeda nanti sama. Berarti nanti urutan DNA awal. Iya, nanti akan dia kalau tapi ini kan DNA akan translasi menjadi mRNA. mRNA itu nanti yang akan menjadi asam amino. Dari ini kenapa dia bisa berubah? Jadi kalau misalkan katakan awalnya sama, nanti saat terjadi kasin, ya akan berubah di bawah, kemudian gitu. Jadi awalnya sama, tapi di bawahnya yang berbeda-beda. Jadi nanti tentunya akan sama. Buat dosen tadi sekarang awal juga biar simpel sama aja. Kalau nanti urutannya kalian boleh di bawah kalau mau ya. Boleh.
membantu kalian menilai hasil karya. Nanti bisa panggil Bu Guru untuk melihat kalian melakukan uji coba produk belum dipresentasikan. Ya. Oh, sudah dipakai? Masih dipakai? Oh iya, pakai. Nggak harus, yang penting ada perubahan saja. Dulu di sini akan nanti kalau katakan T gitu. Buat desain menggunakan tapi penampilannya kasih alas ya ya jangan terlalu banyak sesuai sama yang kalian nanti pakai satu frame aja satu saya terdiri dari
Oke, buat yang awal yang sebelum mutasi yang di atas ya. Ini tapi ini dia tak mana-mana.
aplikasinya? Oke, nanti kalau dia duplikasi berarti yang membuat
kelompok 3 sudah uji dan hasilnya sudah sesuai. Kelompok yang lain silahkan segera melakukan uji coba yang kosong. Kita sampai ya. Oke, sudah kasih gen. Kalau delesi itu berkurang 1. Misalnya kalau kita delesikan T dibagi 8, bagaimana jadinya? Berarti apa? Satu T. Berarti jadi C. Itu ya. Nanti saya dipelajari yang insersi. Minta tolong diinsersikan, tolong ditranslokasikan. Baik, sekarang silahkan duduk kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke posisi masing-masing. Kita akan melakukan presentasi dan evaluasi. Karena guru lihat semua uji hasil sudah dilakukan oleh 5 kelompok dengan benar dan alhamdulillah desain sudah sesuai dengan produk yang dibuat. Produk sudah sesuai dengan desain yang sudah direncanakan di awal. Sekarang silakan kembali ke posisi duduk masing-masing. Silakan, Bu kasih waktu preparing 1 menit. Bu Guru hitung dari 10. Oke. 9. Posisinya nak. Oke. 8. 1. Ya, semua sudah berada di tempat duduk masing-masing. Baik, baru saja kalian sudah melakukan kegiatan pembuatan produk simulasi, ya, peristiwa mutasi gen, ya, di mana mutasi gen itu terjadi karena apa? Dokter angkat tangan silahkan. Mutasi gen terjadi akibat perubahan, ya, substansi genetik, dalam hal ini apa? Asam amino yang ada di dalam rantai DNA. Jadi perubahan tersebut bisa terjadi dalam bentuk apa? Akibat perubahan jumlah basa nitrogen tadi ya, kemudian perubahan jenis basa atau perubahan letak. Baik, sekarang kita akan presentasikan. Yang akan kalian presentasikan adalah produknya, serta nanti memilih satu pertanyaan di LKPD yang akan kalian jawab setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan semua anggota kelompok maju. Saling bantu karena ini banyak yang harus dikerjakan. LKPD-nya di bawah ya. Kemudian salah satu soal dalam LKPD dijawab. Oke, yang lain perhatikan. Halo Nah.
Baik. Yang lain perhatikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Langsung presentasi. Ya. Oh ya. Ingat yang kelompok lain kalau di depan sudah mengambil satu jenis mutasi, nanti kalian gercep untuk mengambil mutasi lain yang tidak dipresentasi. Jadi satu aja Bu ya. Iya, atau kemudian Sama-sama. ya semuanya. Boleh ditanya nanti kalau delesi seperti apa, boleh. Kalau ada pertanyaan kalian harus layani sesuai dengan request dari audiens. Oke, silakan. Oke. Jadi di sini kita Yang membawa papan ditenangkan. Oke, siap. Oke, jadi di sini kita ini ambil untuk yang duplikasi. Jadi gini, kan di sini untuk DNA awalnya itu kita ada yang di atas ini AAC, CGG, CTA. Ketika diduplikasi A di sini A, jadi yang ini tuh bergeser semua ke sana. Duplikasinya apa dulu? A-nya. Duplikasi itu menjadi mengganda. Mengganda. Yang tadinya A-nya jumlahnya Asal. berapa di awal, lihat di awal Dua. berapa? 2 menjadi Jadi 3. 3. Jadi sisanya itu geser ke samping. Jadinya itu bentuknya itu jadi AAA, CCG, GCT. Sama di sini ada satu sebenarnya A. Di bawah A-nya. Oke, berarti A-nya 1 keluar dari situ dan dia tidak punya pasangan sehingga dia tidak bisa diterjemahkan. Ya. Di kodon itu kan 3 ya untuk menerjemahkan asam amino. Ya, nanti membentuk mRNA kemudian menerjemahkan menjadi asam amino. Oke, kemudian pertanyaan yang bisa dijawab dari LKPD ya, pilih salah satu silakan. Yang pertama itu apakah perbedaan substitusi dan transposisi pada mutasi tingkat gen. Yang pertama itu substitusi dibedakan menjadi 2, yaitu substitusi transisi adalah penggantian suatu basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya. Dan yang kedua, substitusi transversi adalah penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan lainnya yang tidak sejenis. Sedangkan transposisi adalah perubahan letak basa-basa nitrogen pada suatu rantai nukleotida. Oke, ada yang mau bertanya atau penasaran ingin mensimulasikan yang lain dari kelompok yang depan? Tidak ada pertanyaan. Oke, kita cukupkan. Kelompok 2 silakan. Terima kasih kelompok kalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 mensimulasikan mutasi yang berbeda dari yang kelompok 1 tadi, kemudian menjawab satu pertanyaan yang berbeda. Oke, ini delesi. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kita ambil mutasi gen yang delesi atau kehilangan. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini ya ada urutannya ACC, GGC, TAA. Nah, jadi karena kita akan menghilangkan A di sini ya A yang ini. Jadi urutan setelah mutasinya itu CCG, GCT, dan AA. Kenapa bisa gitu? Karena kan kita akan menghilangkan A, otomatis urutan yang di sini akan bergeser ke kiri. Jadi urutannya menjadi seperti yang di bawah. Ini disebut dengan phase shift mutation, jadi bergeser ya. Adanya penambahan atau pengurangan basa nitrogen itu menyebabkan terjadinya pergeseran. Pergeseran itu berarti banyak asam amino yang akan berubah, ya, berubah pentranslatannya atau penerjemahannya. Oke, pertanyaan yang dijawab yang mana? Apa saja jenis-jenis mutasi berdasarkan Oke. tempat terjadinya? Jenis mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Perhatikan. Tempat terjadinya dibedakan menjadi 2, yaitu pertama mutasi tingkat gen sama mutasi tingkat kromosom. Mutasi tingkat gen itu perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen DNA, sedangkan lokus gennya terkait mutasi jenis ini menimbulkan alela mutasi ini juga biasa disebut mutasi gen. Mutasi tingkat kromosom itu perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom
Oke, ada yang mau bertanya? Dan cukup jelas ya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Wah, ini belum bulan seberapa. Oke, silakan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami kelompok 3 mengambil yaitu adisi. Adisi itu penambahan. Adisi penambahan yang posisinya di mana? Apa bedanya penambahan adisi dengan duplikasi? Kalau duplikasi itu penggandaan. Yang A misalnya tadi kan duplikasi, jadi A lagi ada 2. Kalau penambahan, kalau adisi penambahan di random. Oke, jadi bisa acak ya mau nambah A, T, G atau C. Di sini Saat yang penambahnya sama itu disebut duplikasi. Oke. Di sini kita ada penambahan itu C. Kan awalnya A, C, C. Di sini jadi T, A, C karena ada penambahan sini yaitu T. Gara-gara ada penambahan sini semuanya jadi kayak mundur belakang jadi T, A, C, C, G, G, C, T, A dan satu lagi ada sini A. Yang ini tidak bisa disebut kodon karena hanya sendiri, tidak bisa membentuk asam amino jadinya. Tidak bisa membentuk asam amino. Kemudian Bu Guru tanya ke arah depan, berarti ini bisa disimulasikan seumpama sebelum mau delesi G. Kira-kira bagaimana yang terjadi kalau seumpama mau delesi G? Oke, itu dicabut, bisa dilakukan simulasinya. Oke, bantu Jadi temannya. yang G kan dicabut. Ya, kemudian akan bergeser. Akan bergeser, ya. C-nya ke bantu nih, Bapak bantu. Ya. Ya, berarti seperti itu. Oke, catat. Kan tadi kita Kalau seumpama tadi terjadi delesi lagi, maka berubah lagi urutannya menjadi J, G, C, J, C, T, A, A. Yang ini tadi kan sendiri Ya. jadi bertiga bisa Punya jadi kodon. pasangan lagi. Bisa membentuk asam amino kalau ini. Oke, pertanyaan yang dijawab yang mana? Apakah perbedaan eukloid dan aneuploid? Oke. Eukloid adalah perubahan pada sel kromosom pada tingkat ploidi. Sedangkan aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu sel atau genom kromosom. Oke, jadi ternyata ada mutasi kromosom juga selain mutasi gen. Oke, ada yang disebut dengan ploidi dan aneuploid. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kelompok 3 mengakhiri presentasi? Tidak ada. Kelompok 4, silakan cek kelompok 4. Setelah selesai kelompok 5 nanti kita quiz ya. Siapkan diri kalian, ilmunya, HP-nya, gadgetnya. Kita quiz nanti menggunakan Kahoot. Ya, silakan kelompok 4. Iya langsung. Jadi kelompok kami kelompok 4 ambil bagian dinasi penyisipan. Jadi DNA awalnya kan saya ambilnya maksudnya itu A, C, C, G, G, C sama TAA. Jadi inersi itu ada penyisipan di mana saya nyisipin D di antara GGC ini. Jadi saya naruh D-nya di antara GGC ini. Jadi saya taruhnya GGG. Karena ngalamin penyisipan, jadi bagian D-nya bagian sini, C-nya ini ngalami pergeseran. Jadi jadinya kayak gini. Setelah mengalami pergeseran dari DNA awal dan dari mutasinya bentuknya jadi CTAA.
Gen. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Kalau tidak ada, ya silakan. Kan tadi itu pilihnya yang penyisipan. Penyisipannya antara G yang GGC kan ada T. Ya, ya. Itu kan penambahan random itu sebenarnya. Kenapa dibilang penyisipan? Ini juga ada penambahan T-nya juga ditambah di awal gitu. Oke, itu penambahan di awal. Kalau penyisipan kalau dijawab silakan. Apa bedanya yang T di situ yang di atas dengan yang di bawah? Ya, T. Saya tak buat masalah. Ya, bedanya apa? Kalau penambahan dia berada di awal, ya. Sedangkan penyisipan di tengah. Di tengah-tengah. Jadi saat dia penyisipan berarti ada kode apa namanya? Cetakan kode yang tidak berubah di depan. Tidak semuanya. Kalau di depannya berubah berarti otomatis semua ke belakang berubah. Jadi inflasinya lebih banyak, lebih besar dibanding dengan penyisipan. Kalau sisip berarti setelah disisip baru yang ke selanjutnya yang berubah. Ya. Oke. Sudah cukup puas jawabannya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan. Iya, terima kasih. Oke, terakhir kelompok 5. Mungkin nanti bisa menjawab dulu. Silakan. Wah, ini warnanya ungu. Karena mungkin dominasinya perempuan ini di grupnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek simulasi mutasi. Di sini kita ngambilnya transposisi yang awalnya T-nya di sini, D-nya di sini kita balik ditukar tempatnya, jadinya T-nya di depan, C-nya di belakang. Oke, kemudian pertanyaan yang mau dijawab yang dipecahkan. Perbedaan euploid dan aneuploid. Jawabannya, euploid adalah perubahan pada sel kromosom pada tingkat ploidi, sedangkan aneuploid adalah perubahan genom kromosom dalam satu set genom kromosom. Perubahan satu set itu disebut dengan poliploid. Itulah yang menyebabkan buah-buahan itu tanpa biji karena dia bersifat poliploidi. Satu set genomnya itu bertambah. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita kasih close untuk kelompok 5. Silahkan untuk kelompok 5. Sekarang silahkan siapkan handphone, kalian akses Kahoot. Kita kuis untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan peristiwa mutasi. Oke. Kahoot. Sudah semua akses Kahoot? Jangan sampai kayak kemarin katanya ada yang kurang gercep jadinya ketinggalan kereta. Oke, pinnya. Ini siswa jumlahnya sekitar 26 siswa. Silahkan, Ibu harap semuanya bisa masuk ke dalam Kahoot, tidak ada kendala. 3, 7, 2, 9, 8, 14. Oke, namanya Tuhan siapa? Pak. Donis Imut. Ya. Hingga Aris Alvia. Dewa. Siapa itu? Langsung. Hehehe. Sudah, guru itu sampai 3. Apa ini? 2. Sudah ya, guru start. Oke.
Ya, silakan. Dibaca cepat, waktunya hanya 20 detik di setiap soal. Perhatikan gambar yang menunjukkan mutasi kromosom inversi. Inversi itu ada 3 gambar, yang manakah yang inversi? Ini mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini tadi yang kalian Oke, next. Mana beri kamu jawab sendiri. Ini masih mutasi kromosom. Nah, ya, ada monosomi, ada trisomi, ini apa? Ada trisomi, ada tadi sudah dijawab dengan kelompok 3 yang presentasi ini tadi. Lihat yang di tanda mana? Harusnya dia pelan, kok jadi trisomi. Oke. Siapakah yang mutasi gen hanya menjawab benar atau salah. Perubahan basa nitrogen pada DNA disebut mutasi gen. Betul atau salah? Yes. Ada 3 orang yang salah. Ini siapa lagi yang salah? Siapakah yang hingga tidak terkalahkan? Mana beda di mana? Coba lihat. Next. Mutasi berupa pertukaran letak basa nitrogen pada suatu rantai nukleotida disebut. Nah, ini pertukaran letak. Tadi siapa yang pertukaran letak? Nah, pertukaran letak yang mana? Sebenarnya dari istilahnya aja sama. Oke, banyak yang udah pernah ya. Terakhir suatu faktor penyebab terjadinya mutasi disebut penyebabnya. Nah, kalian harus familiar dengan istilah-istilah ini. Banyak yang benar. Ada juga yang salah ternyata. Oke, siapakah yang berhasil naik ke podium 3? Siapa? Memang gemoy ya, sungguh-sungguh sangat gemoy. Baik. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenis mutasi. Ada yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan bahwa mutasi itu adalah ya, perubahan materi genetik. Perubahan materi genetiknya bisa terjadi di mana saja. Siapa yang bisa membantu jawab? Ya, silakan. Ya, di tingkat gen dan di tingkat kromosom. Saat perubahan tersebut terjadi pada tingkat gen, itu bisa terjadi dalam bentuk apa saja mutasinya. Bisa
bisa terjadi perubahan jumlah, kemudian perubahan macam-macamnya, bisa juga terjadi perubahan letaknya, ya. Ada duplikasi, kemudian adisi, halo, kemudian apa lagi? Delesi, transposisi. Kemudian mutasi kromosom itu bisa terjadi akibat apa? Satu orang guru minta. Coba Gingga yang tadi benar, yang benar tadi perubahan mutasi kromosom terjadi akibat perubahan letak kromosom, posisi kromosom atau perubahan strukturnya ya, struktur kromosom, kemudian perubahan jumlah kromosom. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang peristiwa mutasi. Alhamdulillah, guru lihat kalian sudah sangat antusias ya dalam mengerjakan setiap kegiatan tahapan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian berikutnya, guru minta kalian di rumah nanti untuk membuat video simulasinya. Nanti produknya kalian bawa pulang, kemudian divideokan simulasinya setiap jenis mutasi. Kan tadi cuma beberapa yang dipresentasikan, nanti dibuat videonya. Kemudian videonya dikumpulkan ke guru. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang akibat dari mutasi. Ya, kira-kira apa saja akibat dari mutasi, baik itu pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Oke, sampai di sini sebelum guru akhiri ada yang mau bertanya? Ya. Iya, untuk videonya dibuat semua tipe mutasi, jenis mutasi, baik mutasi gen maupun mutasi kromosom. Dibuat videonya berdasar dengan menggunakan media atau alat simulasi yang sudah kalian buat. Baik, ada lagi yang mau bertanya terkait tugas? Baik, guru harap nanti kalian mempelajari ya di rumah. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah akibat dari mutasi, ya. Kemudian nanti apa saja yang menyebabkan mutasi. Videonya sebelum pertemuan berikutnya. Berarti kita nanti ketemu hari Kamis. Berarti hari Kamis itu sudah dikumpulkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang hari ini sudah sangat semangat dalam belajar, ya. Guru harap semangatnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Baik, kalian boleh meninggalkan kelas untuk melakukan aktivitas belajar lainnya. Guru minta perwakilan setiap kelompok untuk tetap diam di tempat. Kita melakukan refleksi pembelajaran. Oke, silakan yang lain. Ya, kelompok tetap di rumah.